Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aziza Amini dengan NIM 141-2021-0188 akan membahas tentang literatur review dampak disinfektan pada manusia. Pendahuluan di sini disinfektan adalah sejenis zat kimia yang menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan mikroorganisme patogen parasit pada permukaan benda mati. Namun disinfektan tidak selalu bisa membunuh semua organisme karena ada jenis mikroorganisme yang resisten. Di samping itu, disinfektan juga memiliki dampak terhadap kesehatan manusia. Di sini metode penulisannya dalam bentuk literatur review dengan sumber penelusuran melalui Mendeley. Di sini kriteria inklusinya yaitu jurnal yang dipublikasikan di Mendeley, jurnal yang membahas mengenai dampak disinfektan pada manusia. Jurnal ini berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia dan dipublikasi pada rentan waktu 2020 sampai 2023. Sedangkan kriteria eksklusinya yaitu jurnal yang tidak dapat diakses dan download dan jurnal yang tidak sesuai topik studi literatur. Di sini hasilnya terdapat jurnal internasional ada 5 jurnal dan jurnal nasional ada 1 jurnal. Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci Effect of Disinfectant on Humans, di Mendeley ditemukan hasil 1932 dokumen. Kemudian dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari ke-6 artikel, 5 diantaranya itu jurnal internasional yang bersumber dari Mendeley dan 1 jurnal nasional yang di mana ke-6 jurnal tersebut terdapat penjelasan terkait dampak disinfektan. Di sini ada dampak disinfektan pada manusia. Dampak positifnya yaitu sangat berperan pada COVID-19 karena mampu membasmi bakteri maupun virus yang ada. Dan juga ada dampak negatifnya, yaitu jika penggunaan disinfektan tidak dapat mengakibatkan efek samping yang merugikan. Di sini bahan yang digunakan sebagai disinfektan itu sangat pekat dan dapat mudah terhirup atau terserap dalam kulit. Dan juga disinfektan ini dapat menyebabkan reaksi pada lapisan mukosa yang akan mengakibatkan iritasi, peradangan, ataupun pembengkakan. Dan bahan kimia pembersih dari disinfeksi ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan mulai dari iritasi saluran napas atau sementara yang akut sehingga penyakit paru obstruktif termasuk penyakit asma. Di sini bisa kita lihat strategi mitigasi untuk mengurangi akibat buruk dari disinfektan pada manusia. Di sini terbagi menjadi 8 bagian, salah satunya yaitu kita harus membuang APD dan limbah medis yang efisien dengan menggunakan teknik seperti insinerasi dan vitrifikasi. Dan juga kita menggunakan dosis disinfeksi yang diserahkan. Kemudian di sini juga cara yang aman, efektif, ramah lingkungan, tidak ada efek residu. Selanjutnya, di sini langkah-langkah yang harus dilakukan saat menggunakan disinfektan. Sebelum menggunakan disinfektan itu kita harus mencegah paparan bahan kimia terhadap diri sendiri dan individu sekitarnya. Kemudian saat menggunakan disinfektan kita harus menggunakan APD yang sesuai. Kemudian pastikan ventilasi yang baik saat melakukan disinfeksi. Jauhkan disinfektan itu dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.
Di sini kita harus membuang alat pelindung sekali pakai seperti sarung tangan dan masker. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air setelah melakukan disinfeksi dan gunakan pembersih tangan yang sesuai. Kemudian hindari penyemprotan disinfektan yang mengandung klorida dan hipoklorit sejauh mungkin karena itu berbahaya bagi permukaan organisme lain dan lingkungan daripada alternatifnya. Sekian pembahasan literatur review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.